Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Latazan dan ini opini kami. Sebenarnya bukan salah satu yang wajib kita tonton di bioskop sih film ini. Maksudnya iya. Maksudnya kami berdua nggak terlalu gimana pengen nonton film ini gitu, bukan salah satu watchlist di bulan Agustus juga. Tapi ternyata penasaran karena juga ada beberapa film yang kita tungguin tapi nggak tayang di XX1 iya, kita di kota kita. Together harusnya Sama materialis. Ternyata nggak muncul, nggak ada di XX1 sayangnya gitu, karena memang keterbatasan. Cuma satu doang XX1 di sini. Sebelumnya 2, satunya tutup. Udah tutup. Jadi ya udah, mumpung kami juga lagi free ingin nonton, ya udah Latazan. Karena cukup nggak ngecewain ya? Iya, karena cukup ternyata katanya bagus. Katanya bagus ternyata. Dan ternyata oke lah, ketimbang beberapa hari yang lalu aku nonton Norma tuh. Oh, udah masuk ke Netflix ya? Iya. Aduh, benar-benar. Aku belum nonton lagi. Udah deh, gak usah bikin film selingkuh gitu lagi deh. Filmnya ini disutradarai sama Papa Hanung ya, Papa Hanung. Mas Hanung Bramantyo. Terus juga dari cerita kisah penulis cerita yang sama Di Ipar Adalah Maut. Iya. Ternyata memang ini film viral yang udah ceritanya tuh udah di TikTok duluan. Jadi mungkin teman-teman yang udah lebih banyak menghabiskan waktunya di TikTok. Mungkin udah tahu sama cerita tentang Latazan gitu. Jadi mungkin ini kita bakal kasih opininya full spoiler ya mungkin. Jadi kalau memang belum nonton dan belum tahu ceritanya, stop aja di sini, nanti balik lagi. Tapi ya ada excitednya juga selain sama ceritanya, reaction ibu-ibu. Itu sih yang ditunggu dari film. Mungkin karena udah semingguan, jadi ada sih, dan kita nonton mungkin jam siang juga ya. Mungkin kalau yang rame malam kali ya. Tapi mereka tetap excited. Tapi ada ibu-ibu. Untungnya ada ibu-ibu. Dan senang sih sama reaksinya itu. Ini pas scene yang hot gitu ya, langsung kayak gitu semuanya langsung terus gitu. Kayak cepatlah nah gitu. Ada serunya nonton bareng ibu-ibu. Aku mau ceritain sedikit. Boleh. Tentang film ini tentang apa buat kamu yang belum tahu ceritanya. Ini filmnya tentang satu keluarga yang udah harmonis, udah semuanya udah kayaknya perfect family. Tiba-tiba datang seorang babysitter yang mungkin nanti akan niatnya akan membantu keluarga ini buat ngurus anaknya gitu. Tapi ternyata babysitter ini adalah sumber masalah yang sangat besar karena bisa memecah belah rumah tangga ini. Ya iyalah, kalau babysitternya modelan Ariel Tatum mah. Iya, tetap ini ya. Tergoda. Terakhir kita nonton yang Ipar Adalah Maut ya, berarti itu pun juga nggak di bioskop itu ya. Juga, ya kami nggak kecewa sih dengan film ini. Bisa dibilang kayak awalnya kan ekspektasi mungkin ya kayak film perselingkuhan biasa gitu. Oh ternyata di ujungnya ada sesuatu yang berbeda. For the record, aku belum pernah dengar cerita film Latazan atau cerita pas di TikTok itu. Ya aku juga nggak ngikutin. Nggak tahu sama sekali, no clue tentang cerita ini. Kalau yang perselingkuhan no clue. Awalnya aku nggak ngeh. Nggak. Ya. Ya aku awalnya nggak ngeh. Kok bisa si Reza yang diperankan sama Deva Mahendra itu kayak semudah itu terpancing dan tergoda sama si Ariel Tatum gitu. Walaupun memang speknya ya luar biasa. Tapi kayak kok semudah itu ya gitu. Maksudnya dalam arti Reza ini kan udah secure banget nih. Anaknya udah 2, cewek cowok. Istrinya pekerja keras, entrepreneur. Tapi tetap bisa ini juga tipikal muslimah lah. Terus karirnya si Reza sebagai agent properti juga luar biasa. Ditunjukkan dengan rumahnya gede.
mobilnya 2, satu Ioniq, satunya mobil Hyundai satu lagi. Gila, itu kayak perfect family banget nggak sih? Maksudnya nggak. Pokoknya kalau dari aspek apapun ya nggak ada yang kurang lah Iya, kita maksudnya ngelihatnya. motivasinya kurang banget kalau memang dia cuma pengen ngelirik wanita lain. Kok segampang itu gitu loh. Kamu udah kayak ngerasa nggak feel Kayak ada yang aneh gitu, nih. ada yang aneh gitu dari film awal gitu. Tapi ternyata pas di pertengahan baru ngeliat kayak pasin mereka akhirnya si siapa Asih yang diperankan sama Ariel Tatum itu kayak pas udah ketahuan terus dia pegangan tangan, ini maksudnya apa sih gitu. Aku kira si Asih ini mungkin kayak istrinya dulu di kampung Oh atau iya, apa. yang pas dia Terus lagi keluar kota. Terus kayak akhirnya dia menyamar jadi babysitter terus mau ngambil si siapa Reza untuk mereka kembali Balik lagi. akhirnya gitu. Ternyata enggak cuy. Di pelet jir. Ternyata di pelet pakai dukun. Terus aku juga cukup puas sama aktingnya Marshanda sih, soalnya udah Iya. lama banget nggak lihat dia acting. Terakhir kayaknya aku nonton yang Indo Gajah deh, series. Udah lama nggak Tapi ini nonton. kayaknya yang di layar lebar lagi baru kali ini deh kayaknya. Jadi itu cukup. Semiweo. Oh iya iya, Semiweo ya. Tapi oke banget sih aktingnya. Ariel Tatum seperti biasa lah, emang udah kayak brandingannya lah ya. Dia Tahu nih Hanung nih milih Ariel Tatum. pelakornya harus Ariel Tatum speknya gitu ya. Terus juga Deva Mahendra mungkin akan setelah ini akan Udah pasti menjadi- di brandingin kayak. akan melekat sisi ini. Tapi sisi versi negatif Ya, way-nya. Kalau sisi- Fedi Nuril kan positif way-nya. Ya, si cowok yang suka selingkuh dia nanti Deva Mahendra tuh Udah, akan udah. melekat sih kalau memang dia abis ini Ya, ada film yang sama gitu loh. Bener-bener. Jangan kan soalnya Fedi Nuril tuh udah tercap sebagai duta poligami kan. Betul, duta poligami. Nah, mungkin kalau ngebahas dari segi ceritanya ya itu sih ternyata ceritanya tuh tanpa kita duga ternyata kayak gitu endingnya gitu loh. Plot twistnya Cukup tuh oke lah, gitu. cukup oke lah. Terus pemeran karakter lainnya nggak kalah bikin ketawa juga Iya. kayak Asriwelas sama Mas Karyo itu Iya, bakar. ada karakter itu, terus juga tetangganya yang itu sering ngeliatin. Udah jangan ikut campur, bukan urusan kita gitu. Terus ada pembantunya juga itu yang ternyata Pandu, temannya Pandu Radit Radit, Dika. ya, Itu juga jadi bikin suasana filmnya itu nggak cuma drama tapi ada komedinya juga gitu. Kalau aku juga bisa boleh compare sama Ipar Adalah Maut, itu mungkin kalau dalam sisi penceritaan kita tuh kayak ngerasa excited tuh ketika mereka caranya ini loh, cara mereka buat menyembunyikan atau siasat mereka yang waktu itu loh, Nun. Ingat gak sih siasat buat menutupi kebusukan ini nih? Oh, itu yang bikin seru gitu. Ya sampai kayak harus ada pemitnahan gitu-gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau yang di Latahzan ini nih sebenarnya puncak konfliknya itu pas mereka akhirnya ketahuan dan oh ternyata ini sebuah perdukunan gitu loh. Itu sih yang bikin beda excitementnya di ceritanya gitu. Nah, kalau misalnya orang yang nonton tanpa kayak kita nih nggak baca cerita TikTok, nggak baca spoilernya di awal itu bakal seru sih, sangat-sangat Sangat seru. mungkin kayak anjir kok ceritanya Iya, gini kayak ya. gini Kalau gitu. tanpa spoiler apapun benar-benar nggak tahu ceritanya tapi tahu tentang perselingkuhan nggak nyangka sih bakal kayak gini gitu. Apalagi udah di build up dari awal. Kalau kalian nggak, ini ya memang kayak yang aku rasain. Kayak, kok semudah itu gitu. Nah, kalau soal drama-drama tuh tentang selingkuh-selingkuh gini tuh bukan yang aku selalu mau tonton ya. Iya sih. Kayak mungkin kalau semua udah pada nonton Layangan Putus, aku belum malah. Tapi aku ada nonton yang ini, The World of Marriage Korea, Oh, itu aku oke. tonton. Ya nggak nyari sih sebenarnya genre yang Tapi kayak gini. sebenarnya ini kamu ada ngerasa gini nggak sih, takutnya ketika orang nonton film tentang ini terus kayak ngerasa ini jadi pembenaran untuk cowok-cowok? Oh nggak untuk karena melakukan perselingkuhan, misalnya karena memang- pelet gitu kan, nah enggak sih, aku nggak ngerasa ini jadi pembenaran sih, karena kayaknya
Enggak deh, nggak ada pelet-pelet cinta-cinta gitu deh. Nggak percaya. Nah, rating dari kamu soal film ini. Rating menurutku film ini layak buat dapet 7,5 deh dari aku. 7,5 sama, aku 7,5 juga. 8. 8 kalau Ariel Tatumnya bisa makin hot. Oh, pasti. Tapi itu udah cukup hot sih. Iya, apalagi adegan ciumannya banyak banget ya, Nun. Spill buat teman-teman yang udah nonton. Hitung berapa kali Mereka ciuman sama Deva Mahendra. Ariel Dan itu Tatum. real, guys. Asli gokil. Nah, segitu aja opini kita berdua soal film Latahzan. Buat kalian yang udah nonton, coba gimana nih pendapat kalian soal film ini? Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton opini ini sampai habis, sampai detik ini. Buat kamu yang pengen support kami, bisa subscribe, like video ini, dan komen di kolom komentar. So, see you the next video.